Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 505, kamu membutuhkan seseorang untuk menghiburmu. Seng Bowen menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu tentang hal ini saat itu. Kakak ketiga, aku melihat bahwa kamu telah banyak berubah setelah menikah. Ini adalah hal yang baik, terima kasih kepada Xiao Ran. Meskipun demikian, kakek Seng senang meskipun kedua saudara itu tidak sependapat. Setidaknya kakak ketiga memikirkan Huang Yao dan tidak berkolusi dengan orang lain. Mengenai hubungan antara kakak ketiga dan Seng Xiao, kakek Seng telah menyelidiki dan tidak menemukan bukti bahwa mereka bertemu secara pribadi. Kakek, jangan marah dengan sikap keras kepala kakak ketiga. Kakek tahu dia selalu seperti ini. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Ayo makan. Kakek Seng mengangguk riang. Biasanya, Gu Ziling akan mengambil kesempatan untuk melontarkan beberapa komentar sarkastik. Namun, sekarang dia berada dalam posisi yang mengkhawatirkan di keluarga Seng, dia harus menahan amarahnya meskipun dia tidak mau. Baiklah, Xiao Ran, kamu harus segera melapor ke kantor untuk membiasakan diri dengan bisnis ini. Aku akan merasa tenang jika kamu bisa membantu kakak ketiga. Baiklah, kakek. Gu Ziling merasa bahwa dia adalah orang luar ketika menyaksikan semua kejadian itu. Keluarga Gu hanya menghadapi masalah kecil dan kakek Seng sudah mengabaikannya. Dan yang lebih konyol lagi adalah bahwa Seng Kai, seorang pria yang tidak bisa punya anak, berani mengabaikannya. Kalau saja bukan karena ikatan batinnya dengan lelaki itu selama 6 bulan, pastilah dia sudah mengungkap rahasia-rahasianya sejak lama daripada membiarkan lelaki itu menguasainya. Namun, sekarang bukanlah saat yang tepat untuk menggunakan kartu asnya. Jika situasi di keluarga Gu memburuk, dia akan menggunakannya untuk melindungi posisinya di keluarga, atau untuk mendapatkan bantuan bagi keluarga Gu. Karena alasan ini, Gu Ziling meminta dapur untuk menyiapkan makan malam untuk dibawanya ke kantor. Sejak acara makan malam amal, Seng Kai hanya tinggal di kantor. Itu bukanlah solusi. Ketika Gu Ziling meninggalkan Seng Mansion, Seng Bowen memegang tangan Huran dan berkata, aku tahu bahwa sekretaris kakak kedua merayunya karena dia tahu dia tidak bahagia sekarang. Dan kakak kedua tidak menolaknya. Jika kakak ipar kedua melihat sesuatu di kantor, aku yakin situasinya akan menjadi sangat buruk. Huran terkejut dan menatap wajah samping Seng Bowen. Apakah semua pria di keluarga Seng tidak berperasaan? Kamu telah berbuat salah kepada orang-orang di keluarga Seng. Kakak kedelapan adalah pria yang setia. Bagaimana denganmu? Kakak ketiga terkejut, lalu ia memegang tangan Huran. Memang benar aku tidak punya pengalaman dalam percintaan sebelum menikah denganmu. Dan aku belum pernah berhubungan dekat dengan seorang gadis sebelumnya. Karena aku tahu aku tidak bisa memutuskan pernikahanku. Itulah sebabnya aku tidak bisa mengerti mengapa kakak kedelapan bisa menyerahkan segalanya demi Kiki. Sampai sekarang, aku masih belum tahu apa itu kepedulian, atau apa itu cinta. Tapi aku bersedia mencobanya denganmu. Apakah kau bersedia menerimaku, yang tidak tahu apa-apa? Huran menertawakan kejujurannya. Baiklah, Tuan Idiot. Kita bisa santai saja. Setidaknya kita tidak saling membenci sebagai permulaan, bukan? Seng Bowen tertawa. Sudah malam. Ayo tidur. Ngomong-ngomong, mereka berdua hanya tidur di ranjang yang sama. Dan kontak paling intim mereka adalah berpelukan. Mereka bahkan belum berciuman. Namun, seperti yang dikatakan kakak ketiga, perasaan tidak bisa terburu-buru. Mereka tidak ingin bertindak gegabah. Mereka tidak ingin memiliki tubuh masing-masing sebelum mereka yakin akan perasaan mereka. Bagaimana jika mereka menginginkan perceraian di kemudian hari? Itu akan membuat segalanya menjadi rumit. Hari mulai larut, dan angin dingin bertiup semakin kencang. Mobil Gu Ziling berhenti di pintu masuk Huang Yao. Melihat lampu di kantor CEO masih menyala, dia menarik napas dalam-dalam. Dia terus menghibur dirinya sendiri. Itu hanya permintaan maaf. Dia bisa menanggungnya demi masa depannya. Jadi, sambil memegang makanan, dia masuk ke lift yang membawanya langsung ke kantor Seng Kai. Saat itu, sekretarisnya sedang bersamanya, menyajikan makanan dan minuman. Ketika Gu Ziling tidak melihat seorang pun yang memberitahu kedatangannya, dia mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan masuk ke kantor. Ketika dia melihat sekretaris Seng Kai berdiri di sampingnya dengan berbagai macam makanan, dia langsung mengerti. Nyonya, sekretaris itu panik dan berteriak. Kamu tidak pulang selama berhari-hari. Aku khawatir kamu mungkin lapar atau kedinginan, jadi aku datang. Tapi sepertinya itu tidak perlu. Gu Ziling menatap Seng Kai. Dengan nada sarkastis, dia berkata, sekretarismu memiliki tubuh yang indah dan dia tidak akan tertarik pada kakakmu, kurasa. Jadi, kamu bisa tenang tentang itu, bukan? Seng Kai menghentikan pekerjaannya dan mengerutkan kening pada Gu Ziling. Kamu mau pergi kemana? Aku tahu kau tidak ingin bertemu denganku. Kita sudah membuat kesepakatan saat itu. Setelah aku melahirkan anakmu, aku akan meninggalkan keluarga Seng untuk selamanya. Mungkin aku terlalu bodoh untuk jatuh cinta padamu.
Tapi sepertinya kau tidak berpikiran sama. Gu Ziling meletakkan makanan di tangannya dan berbalik. Sebelum pergi, dia mengingatkan Seng Kai, aku tidak peduli jika kau mengacau. Tapi ingat untuk menjaga kebersihan dan menggunakan alat kontrasepsi. Meskipun aku tidak sebaik yang terlihat sebelumnya, keluarga Seng bukanlah keluarga yang bisa dimasuki sembarang orang. Setelah mengatakan itu, Gu Ziling pergi. Wajah Seng Kai menegang, tetapi dia tidak berlari ke arahnya. CEO, nyonya tampaknya salah paham. Tidak masalah. Seng Kai tidak lari ke Gu Ziling. Dia adalah CEO sah Huang Yao. Tapi bagaimana dengan istrinya? Dia masih memikirkan Zong Teng, memikirkan Seng Xiao. Dan dia bahkan menyumbangkan cincin yang diberikannya tanpa berkedip. Kalau begitu, sebaiknya Anda beristirahat sekarang. Sekretaris itu menyeringai. Kamu bisa pergi sekarang. Aku tidak membutuhkanmu di sini. Sekretaris itu mengambil kesempatan itu dan memeluk Seng Kai. Dia menyandarkan tubuh lembutnya ke tubuh Seng Kai. CEO, tahukah Anda betapa saya menyukai Anda? Saya tahu tidak mudah untuk bergabung dengan keluarga Seng. Dan saya juga tidak ingin bergabung. Saya hanya ingin bersama Anda seperti sekarang. Saya sudah menikah. Seng Kai menekankan. Meskipun saya ditertawakan orang-orang, saya tetap menikah. Tapi kamu butuh seseorang untuk menghiburmu. Seng Kai tidak mendorong sekretaris itu. Karena dia masih lapar, terutama saat dia melihat sekretaris itu datang ke kantor dan tidak meminta maaf padanya. Terlebih lagi, sekretaris itu bersikap sombong. Dia sangat marah. Jadi, dia mengangkat sekretaris itu dan meletakkannya di pangkuannya. Kemudian, mengabaikan konsekuensinya, dia melampiaskan amarahnya. Segera, keduanya terlibat dalam pertempuran sengit di kantor. Dia adalah seorang CEO yang bermartabat. Apakah dia akan kekurangan wanita? Haruskah dia hanya peduli pada Gu Ziling? Tidak perlu seperti itu. Dia bisa memegang sekretaris dan berhubungan seks kapan saja dia mau.